Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah? Dan saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa di mana Tuhan hadir dan beracara di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mungkin Bapak Ibu lihat kok ada 2 orang ya. Saya bukan pakai translate. Ini pasangan hidup saya. Dan katanya mesti dikenalkan kan? Karena tak dikenal tadi sayang ya. Tapi sebetulnya kita bukan orang baru ya. Tapi mungkin saya lihat masih banyak yang wajah-wajah baru. Nanti siapa yang berdiri di depan? Oke, saya nak lama-lama saya memperkenalkan. Saya Hendy Tololiu. Terima kasih. Dan ini mantan istri saya. Mantan pacar saya. Bahaya nih. Cuma mau lihat tetap kok, ya kan. Dan kami dikaruniakan 3 orang anak, Heno, Joel, dan Edmund. 22, ini 23, 21, dan 14 tahun. Dan saya bersyukur kita semua ada di dalam di dalam pelayanan sama-sama. Dan anak kami yang terakhir dia udah bilang dia sudah ikutin semua kegiatan yang ada yang menjadi syarat untuk melayani. Dia bilang sekarang saya siap untuk melayani. Wow. Anak umur 14 tahun, dia sudah selesaikan semua New Life, dia ikut Grow, dia ikut membership. Pokoknya semua yang menjadi syarat dia bilang begini, saya mesti ikut dulu semua baru saya bisa melayani. Kenapa? Karena Papa suka bilang sama orang, ikut semua baru bisa melayani. Jangan mentang-mentang Papa pastor kita langsung disuruh melayani. Melayani tetap tapi harus ikut supaya semua seragam ya. Nggak usah tegang. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya dan istri. Dan ini kita mau kolaborasi untuk kita sharing firman Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya kalau kita datang dengan sesuatu tujuan untuk kita buka hati, kita mendengar firman dan kita ambil baik-baik, saya percaya firman itu akan mengubahkan kita. Amin. Dan minggu kemarin kami sempat sharing di pusat dan kebetulan di gereja kami yang ada di pusat itu tema besarnya di bulan Februari itu adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Dan subtema yang kami bawakan adalah bagaimana surga itu ada di dalam keluarga. Hari ini kita nggak akan bawakan hal yang sama. Tentunya Bapak Ibu nanti boleh klik-klik sedikit di YouTube GB Gilgal Jakarta. Jangan yang di Manado, kalau Manado belum, di Jakarta. Dan hari ini kita akan, karena di bulan ini di Manado tema besarnya adalah tentang kasih. Minggu yang lalu kasih adalah tindakan. Dan hari ini kita akan bicara tentang kasih yang hilang, lost love. Sama-sama katakan kasih yang hilang. Kenapa kasih itu hilang? Kalau kita melihat keadaan dunia yang saat ini ada banyak hal yang terjadi yang sudah bukan lagi secara tersembunyi tapi semua sudah terang-terangan, ya kan? Mungkin di depan mata kita kejahatan itu muncul ataupun di dalam keluarga. Karena kasih itu yang menyebabkan sehingga hal itu mulai terjadi. Dan kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal 24 itu berbicara tentang akhir zaman. Kita cuma mau ambil ayat 12-nya. Matius 24 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, saya percaya bahwa kasih di tengah-tengah kita tidak akan pernah dingin. Karena kita tahu bagaimana mengelola kasih itu. Saya mau kasih sebuah cerita bagaimana pengalaman kami. Saya ke Bandung dan kami masuk di Trans yang ada salju-salju itu. Nah, kami diantar ke situ. Karena itu waktu awal-awal buka tuh di situ. Dan pada saat masuk, anak saya masuk. Saya bilang saya nggak masuk, saya tinggal di luar. Karena
Saya nggak kuat dengan dingin, ya udah kamu aja. Kalau pergi ke tempat yang dingin yang asli, saya mau ikut. Dan pada saat mereka masuk, ternyata di sana diberikannya jaket yang warna merah dan semua yang masuk ke situ pakai jaketnya yang sama, warnanya merah. Dan sementara bermain saya lagi nunggu sembari saya minum ngeteh di luar, tiba-tiba saya dapat telepon. Ditanya, Heno ada bersama-sama kamu? Saya bilang, lah kamu tanya Heno ada sama aku sedangkan Heno ada ikut kamu kan tadi. Terus dia bilang ini enggak ada. Enggak ada, saya sudah cari, ternyata waktu sebelum dia telepon saya dia udah cari duluan. Saya udah cari tapi enggak ketemu. Masalahnya di situ pakai merah semua dan banyak sekali anak-anak yang sama kayak dia. Enggak mungkin saya balik satu-satu dan lihat oh ini Heno bukan. Dan saya di situ saya udah mulai agak kacau. Saya cari, saya suruh semua yang antar saya, kita juga ikut cari, enggak ketemu. Sudah dapat belum? Saudara, saya udah mulai begini sama dia. Awas ya kalau anak saya sampai hilang, dia ikut sama kamu jadi bapak gimana. Udah mulai ada penuduhan, ada intimidasi, pokoknya semua udah keluar di situ. Ini salah satu cara untuk kehilangan kasih. Hilangnya kasih makanya penghakiman sudah ada. Ya saya udah kamu nggak becus dan sebagainya. Udah mulai seperti itu dan akhirnya singkat cerita ternyata anak kami itu dia saking dinginnya dia keluar dan dia pinter. Dia duduknya di tempat keluar supaya menurut dia supaya kalau saya duduk di sini kalau papa keluar papa kan bisa lihat saya ada di luar situ. Bener juga dia gitu loh. Cuma kita nggak bisa fokusnya nggak bisa ke situ. Kita cuma cari dia pakai jaket merah ternyata jaketnya udah dilepas. Saudara, saya cuma mau katakan bagi kita pada saat ini, ketika kasih itu hilang dalam kehidupan kita, pasti yang ada dalam hidup kita adalah penghakiman dan penuduhan. Kita tidak akan bisa lagi berpikir secara objektif di dalam kehidupan. Kadang-kadang kita menghakimi pasangan kita menghakimi teman kita menghakimi orang-orang di sekitar kita. Karena kasih itu hilang di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada saat ini kami akan coba mengutarakan beberapa hal kenapa kasih itu bisa hilang di dalam kehidupan. Yang pertama, kasih itu bisa hilang di dalam kehidupan kita karena kita mengikuti kehendak kita, tidak mengikuti kehendak Tuhan. Bahasa Manadonya suka-suka kita, mau-mau kita. Coba bilang mau-mau kita. Kenapa? Karena kalau kehidupan kita mau-maunya kita, semua kita akan lakukan. Akhirnya apa? Sudah tidak ada kasih lagi di dalam kehidupan kita. Yang ada apa? Itu tadi, penghakiman. Yang ada apa? Percekcokan. Yang ada apa? Sudah mulai ada ketidaksukaan dan sebagainya. Saya mau beritahu bahwa supaya kasih itu tidak hilang. Kasih hilang karena kita mau melakukan dengan apa yang kita mau. Tapi supaya kasih itu tidak hilang, sebaiknya kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan seperti apa yang kita melakukan? Saya percaya bahwa kasih itu tidak akan hilang di dalam kehidupan kita kalau benar-benar kita membangun kehidupan yang baik dengan Tuhan. Kita bersyukur kita ada di sebuah gereja lokal yang memiliki visi yang jelas, yang memiliki nilai-nilai yang jelas, yang memiliki misi yang jelas. Makanya seluruh jemaat diarahkan untuk apa? Masuk di dalam family cell. Karena itulah misi supaya kita bisa mencapai tujuan untuk menjadi jemaat yang kuat. Dan tujuan kita menyerupai seperti Kristus. Karena dia yang memiliki kasih yang sejati itu. Tetapi kalau kasih itu tidak ada di dalam kehidupan kita, kita tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Mau apa yang kita inginkan. Makanya dalam gereja pun kadangkala kalau disuruh ikut, ayo ikut ini, ikut itu dan sebagainya. Supaya apa? Kita bisa sama-sama melayani. Tapi kadangkala kita sendiri mau kita. Kalau saya nggak ikut memang nggak boleh melayani. Kalau saya Senin Kamis datang emang bagaimana? Sebaiknya kalau kita mengerti akan hal ini, kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Saya percaya kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, kasih itu tidak akan pergi dalam kehidupan kita. Saudara, mengikuti kehendak Tuhan sebenarnya
luar biasa saudara. Karena waktu kita mengikuti kehendak Tuhan, kita sedang menuju ke arah yang mana surga tersedia bagi kita. Dan waktu kita mengikuti kehendak Tuhan, sebenarnya surga sedang membacking kehidupan kita. Saudara, saya mau katakan, saudara bisa lihat pria yang satu di depan saudara ini. Gak mudah bagi saya saudara untuk bisa mengikuti apa yang Tuhan mau sebagai istri, harus tunduk kepada suami. Nggak mudah saya menaklukkan istri yang unik ini. Saudara, nggak mudah untuk saya bisa tunduk gitu loh. Karena saya pikir gini, kamu apalagi saudara kalau dia bertindak seperti misalnya saya punya bagian loh di situ, saya yang tahu bagian itu. Terus saya mau dengar kamu, itu nggak mungkin gitu loh. Kamu kalau saya mau ikutin keinginan saya suka-sukanya saya nggak akan pernah bisa tunduk kepada makhluk yang satu ini. Firman Tuhan bilang apa? Tunduk. Ya, tunduklah kepada suami. Nggak mungkin saudara, karena apa? Saya pikir aduh nggak bisa. Tapi saya mau bilang begini, Tuhan, tunduk kepada suami adalah perintahnya Tuhan, adalah kehendak Tuhan. Dan saat itu saya bilang, Tuhan penuhi saya dengan kasih-Mu supaya saya bisa tunduk dan hormat kepada suami saya. Karena saya tahu kalau saya terus nanduk seperti itu, kami tidak akan bisa melihat surga. Kami tidak akan bisa menikmati pernikahan kami. Mungkin yang ada adalah neraka di dalam keluarga. Tapi Bapak Ibu jangan takut ya, kalau kita cerita ada yang kita konseling bukan jemaat di Manado. Ini jemaat yang ada di Jakarta dan Palangkaraya. Iya. Supaya nggak terintimidasi. Di sini baik-baik kalau saya lihat. Iya. Bahkan saudara, saya mau kesaksian ya. Saya awal pernikahan saya pernah lari dari rumah. Gara-gara makhluk ini. Gitu. Saya pergi dari rumah dan akhirnya saya berkata bahwa saya akan pergi aja, saya nggak mau tinggal ada di sini. Waktu saya bersikeras untuk saya tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saya tetap berada kepada pendirian saya pergi dari rumah. Dan waktu saya pergi dari rumah, saya pikir bahwa biar dia senang di rumah. Ternyata coba kamu ceritakan. Sedih. Padahal di hati waktu itu saya bilang begini sama pemimpin, kita bersyukur kalau kita masih di dalam family cell. Kalau ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan keluarga, kita punya pemimpin yang kita bisa ngomong, kita bisa curhat, kita bisa kasih tahu. Saya langsung telepon pemimpin saya bilang begini, Vanda pergi dari rumah. Om Mem waktu itu pemimpin kami dan dia bilang begini, kamu datang ke rumah, ambil mobil, cari sampai dapat baru pulang. Di dalam hati saya bilang begini, enak aja ya si Om. Dia nggak tahu, saya nggak pukul dia, saya nggak sentil dia, saya nggak usir dia. Padahal udah baik-baik. Dia pergi dan saya bilang begini dalam hati, saya udah tahu dia kemana dia pergi. Karena dia nggak pegang duit. Paling dia pinjam sama temannya, bayarin ongkosnya sampai ke rumah kamu ya. Dan puji Tuhan, benar apa yang ada di hati saya pergi, saya jemput. Karena apa? Pemimpin sel bilang begini, jangan pulang sebelum ketemu. Di hati sih manusiawi, ada dongkol, ada. Aduh Om sih nggak tahu. Tapi itulah puji Tuhan punya pemimpin, punya komunitas yang mendukung supaya kasih itu jangan pergi, jangan hilang dari kehidupan saya. Dan puji Tuhan waktu saya ketemukan, saya bawa pulang dan kita dinasehatin, kita didoakan dan kita pulang. Terserah apa yang kita mau lakukan. Pasti Bapak Ibu mengerti. Dan puji Tuhan kita bisa berdiri di depan Bapak Ibu saat ini. Amin. Itu karena apa? Kita mau ikut kehendak Tuhan. Bukan kehendak dia, bukan kehendak saya. Artinya apa? Kita mau supaya kehendak Tuhan yang kita lakukan. Saudara, waktu saya melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai seorang istri, mengikuti apa yang Tuhan mau, tunduk kepada suami, sekalipun pada saat posisi seperti itu saya sendiri tidak mau, tapi saya mau mengikuti kehendak Tuhan. Dan di situ saya bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Pada saat saya mengikuti kehendak Tuhan, saya melihat suami saya itu ternyata pria yang luar biasa. Kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. Karena antusias adalah sebuah nilai di dalam gereja kita. Betul ya?
Saya tidak akan pernah melihat kebaikan. Saya tidak akan pernah melihat kelebihannya dia. Waktu saya tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Tapi ketika saya mengikuti kehendak Tuhan, saya nggak mampu sendiri. Tapi saya percaya kasih Tuhan mengalir sama saya. Surga membacking saya. Ketika saya mau melakukan kehendak Tuhan, surga membacking saya. Sehingga saya mampu berdiri sebagai seorang istri yang mau berkata kepada suami saya, oke, iya. Saudara, saya melihat bahwa Tuhan itu luar biasa. Tidak ada lagi air mata. Dulu saya, jangan cerita ya. Saya pernah datang ke kantor, bangka matanya bengkak. Terus kata Cemeng bilang begini, weh kenapa matamu bengkak ya? Wah kamu banyak pergumulan ya, gitu loh. Banyak pergumulan ya, banyak menangisi jiwa-jiwa. Katanya. Saya cuma ngangguk-ngangguk aja. Terus saya bilang mereka nggak tahu itu gara-gara pria yang satu ini, gitu. Tapi di situ saya melihat Tuhan itu luar biasa. Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan supaya kasih itu tidak hilang dalam kehidupan kita. Kita jangan membuat standar yang salah dalam kasih. Karena kalau kita sudah buat standar yang salah, kasih itu ada sebab akibat. Kalau kamu buat baik, saya buat baik. Kalau kamu buat jahat, saya akan buat jahat. Saudara, standar yang salah di dalam kasih akan membuat kita menikmati neraka dan bukan surga. Saudara, saya menaruh standar yang salah di dalam pernikahan kami pada awal-awalnya. Karena saya bilang seperti begini, kalau kamu kayak papi saya, nah, kan saya tuh bercita-cita pengen punya suami kayak papi. Karena kalau saya melihat papi saya tuh baik orangnya, sayang sama mami saya gitu ya. Terus saya bilang kalau kamu kayak papi saya, baru saya melakukan apa yang menjadi kewajiban saya sebagai istri. Saya bilang begini, benar. Saya bukan papi kamu. Karena saya adalah Hendy, bukan Frederick. Karena papi itu namanya Frederick. Jadi benar, kamu bukan menikah dengan papi kamu karena kamu menikah dengan yang satu ini. Dan itu harus kamu tahu. Itu yang saya sampaikan pada waktu itu. Saudara, saya mau katakan bahwa sejak saya menaruh standar yang salah, saya bilang kalau kamu baik ya saya baik. Bukankah kita semua seperti itu? Kalau kamu baik, saya lebih baik. Kalau kamu jahat, saya lebih jahat. Kalau kamu kasih, saya pasti kasih. Tapi kalau kamu enggak kasih, saya enggak akan pernah kasih. Itu standar yang salah di dalam kasih. Karena Tuhan berkata kasih itu adalah memberi. Kasih itu adalah berkorban. Kasih itu adalah menerima. Dan kasih itu adalah Kristus itu sendiri. Makanya saudara, pada saat saya menaruh standar yang salah. Yang terjadi setiap hari dalam hubungan kami. Sekalipun kami adalah hamba Tuhan. Ini cuma di sinilah, hamba Tuhan, nanti semua jadi gosip lagi, gila ya sudah jadi hamba Tuhan, ternyata berantem juga, iya benar gitu. Jadi sudah hamba Tuhan tetapi berantem saudara, ada cekcoknya, enggak sampai mukul-mukul ya. Cuma ada argumentasi yang berlebihan sehingga suaranya bisa berapa oktav naiknya. Karena saudara, standar yang salah yang diberikan, yang kami tempatkan di dalam pernikahan kami. Dan di situ kami merasa bahwa tidak akan pernah terjadi surga di dalam rumah. Dan saudara, pada saat itu saya cuma minta Tuhan, apa yang salah yang di dalam pernikahan. Padahal saya udah minta dia, kalau dia dari Tuhan, minta pasangan dari Tuhan. Saya bilang, Tuhan bahkan di dalam pernikahan waktu kami mau menikah. Saya bilang, Tuhan kalau memang dia bukan dari Tuhan, batalkan segera. Sekalipun sudah ada 2 undangan. minggu sebelum pernikahan undangan dia buang. Padahal saya sudah doa puasa dan Tuhan yang ngomong itu istri kamu. Padahal saya punya pacar waktu itu di Manado. Cuman saya bingung siapa yang ngomong. Tapi waktu saya itu nggak buka sampai situ, dia bukanya sampai ke nggak situ. apa-apa. Lebih baik terbuka kan supaya kita pulang plong. Karena kalau standar yang salah kita masuk di dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita, bahkan dimanapun kita ditempatkan, kasih itu akan hilang dalam kehidupan kita. Coba cek, kalau mulai itu terjadi dalam kehidupan kita, jangan-jangan kasih itu sudah hilang dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita melihat hal itu, standar kita terlalu tinggi. Tapi kita menaruh standar yang salah sehingga kasih itu pergi dari kehidupan kita. Standar yang salah itu adalah seperti gini. Kita menaruh kepentingan kita lebih daripada
apa yang Tuhan katakan. Itu standar yang salah. Standar yang benar mestinya seperti apa yang firman Tuhan katakan. Tapi kita memiliki standar yang salah, yaitu apa yang kita mau. Kalau segala sesuatu yang terjadi di depan kita, di samping kiri, di sekeliling kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu bukan saya. Itu tidak boleh. Nah saudara, itu hal yang seperti itu yang menghalangi kita untuk kita bisa menikmati surga. Untuk kita bisa melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah keluarga kita. Mungkin kita sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, kita menaruh standar yang salah. Orang tua nih harus begini nih sama anak. Harus sayang, harus beri apa yang anak mau. Harus sesuai dengan apa yang anak suka. Kalau enggak, kamu bukan orang tua yang baik. Mama bilang, saya sudah kasih semuanya untuk kamu, sekarang kamu berikan, bukan anak yang baik. Nah, karena standar yang salah ini, maka terjadilah percekcokan, terjadilah perang dingin di dalam keluarga. Sehingga kita tidak bisa menikmati lagi kebahagiaan. Kita tidak memiliki lagi kasih di dalam kita. Kasih itu menjauh dari keluarga kita. Kalau kasih sudah menjauh dari keluarga kita, atau dari tempat di mana kita ada, di rumah kah, di kantor kah, kalau kasih itu sudah menjauh, maka percayalah bahwa kita akan mengalami neraka di sana. Yang ketiga, yang harus kita lakukan supaya kasih itu tidak hilang dalam kehidupan kita. Kita harus jangan hidup dalam perbandingan. Karena seorang negarawan, Theodore Roosevelt, dia pernah berkata, kalau kita hidup di dalam perbandingan, kita sudah dicuri sukacita kita. Supaya kita menikmati kasih yang sejati. Kasih itu tidak pergi dalam kehidupan kita. Jangan mau hidup di dalam perbandingan. Artinya apa? Kita membandingkan istri kita dengan istri orang lain. Kamu gak seperti dia. Kamu dulu langsing, sekarang udah langsung. Atau kita bandingkan suami kita dengan suami orang. Kamu gak seperti dia. Coba lihat. Dia udah ganti mobil. Dia udah ganti rumah. Dia sudah ganti yang lain. Tapi kamu enggak. Gitu. Karena apa? Kita bandingkan satu dengan yang lain. Anak-anak mulai membandingkan orang tuanya dengan orang tua yang lain. Bahkan teman-teman kita yang di sekeliling kita, kita mulai bandingkan. Oh dia gak seperti dia. Oh dia gak seperti dia. Kalau kita hidup di dalam perbandingan, sukacita itu sudah pergi dalam kehidupan kita. Dan kita sudah kehilangan kasih itu sendiri. Saudara, hidup di dalam perbandingan seperti memenjarakan diri sendiri. Saudara, penjara yang paling sangat ditakuti adalah memenjarakan diri sendiri pada dunia yang bebas. Kita berada di tengah-tengah dunia yang bebas. Kita berada di lingkungan yang bebas. Tapi kita memenjarakan diri sendiri dengan perbandingan. Lihat dong, rumput tetangga kan lebih hijau. Gitu loh. Lihat dong, kamu mesti ya kayak dia, suami itu mesti kayak dia. Lu penghasilannya lebih tinggi, dia punya ini, dia bisa menghasilkan ini, dia nggak bisa menghasilkan itu. Kita mulai seperti menjebak kehidupan hubungan kita kepada perbandingan. Saudara, itu akan sangat berbahaya sekali. Karena waktu kita hidup di dalam perbandingan seperti yang saya katakan tadi, kita sedang memenjarakan bukan cuma diri kita, tetapi hubungan kita. Bukan cuma hubungan kita, tetapi anak-anak kita. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada kita pada saat ini, hiduplah di dalam kasih, bukan di dalam perbandingan. Karena di dalam perbandingan kita tidak akan pernah mendapat apa-apa di dalamnya. Tetapi di dalam kasih kita akan melihat sesuatu yang luar biasa. Kita dapat menikmati surga sebelum kita menikmati ke sana. Kita menikmati surga di muka bumi ini karena kita hidup bukan kepada perbandingan tetapi kepada kasih Allah. Saya mau ajak kita semua, jangan hidup membanding-bandingkan. Tapi biar kita benar-benar kasih itu yang sejati terus ada di dalam kehidupan kita. Saya mau encourage buat bapak-bapak, jangan bandingkan istri kita dengan yang lain. Buat suami-suami, buat istri, jangan bandingkan suami kita. Atau anak-anak kita kepada anak-anak orang lain.
Tapi biar kita fokus supaya kasih itu jangan hilang dalam kehidupan kita. Jangan hilang dalam keluarga kita. Jangan hilang di dalam pekerjaan dan usaha kita. Jangan hilang dimanapun kita berada. Kita terus menjaga supaya kasih itu jangan pergi dari kehidupan kita. Kemarin ada yang konseling dengan kita dan dia berkata bahwa Bukan orang Manado loh di luar. Selalu saya bilang supaya enggak ada yang siapa ya. Enggak. Pokoknya aman. Orang yang jemaat sini baik-baik semua kok. Kelihatan dari sini. Amin. Sampai lupa loh. Waktu ada yang konseling dengan kami dan dia bilang begini ya, Pastor, coba ya suami saya itu mau diapain gitu ya dia ya Pastor. Saya sudah buat begini, saya sudah memang sih kalau mau dengar cerita konselingnya itu saya juga pengen diulek-ulek nih suami ini. Saya bilang tuh sama suami saya, pengen diulek-ulek nih suami ini kayak begini itu. Tapi waktu dia cerita, dia bilang, Pastor mau diapain ya suami saya ini. Dia tuh seperti begini loh. Saya bilang sebenarnya apa sih masalahnya yang terjadi dalam kehidupan kamu. Wah saya mudah dengar ceritanya. Saya bilang saya mulai ambil garis tengahnya. Oh benar, oh gitu ya. Ternyata benar suaminya itu suka dibanding-bandingkan dengan saudaranya. Jadi kalau suaminya buat ini, lihat dong dia begini. Makanya suaminya akhirnya mencari tempat penginapan yang lain daripada rumahnya sendiri gitu loh. Jadi karena dibanding-bandingkan saya bilang gini, mulai sekarang berhentilah untuk membanding-bandingkan suamimu dengan orang lain. Saya bilang, kamu tahu hal ini terjadi kenapa? Karena kamu mulai membanding. Iya ya Pastor, saya gak sadar loh hal itu. Ya sekarang sadar saya bilang gitu. Kan gak sadar, kamu sekarang sadar. Sudah diomongin harus sadar. Dia bilang, oh iya Pastor saya mau coba untuk itu. Dan saudara saya melihat bahwa ketika dia mulai mencoba untuk melakukan hal itu, saya melihat bahwa kehidupan dia ketika ada dengan suaminya mulai berbeda. Sekalipun belum sesempurna yang diinginkan, tapi mulai ada perbedaan, mulai ada perubahan terjadi dalam hubungan keluarga mereka. Buat orang tua, jangan bandingkan anak kita kalau lebih dari satu. Anak saya 3, pernah satu kali saya suka sampaikan begini sama kakak, sama Heno kan yang paling gede. Saya bilang begini sama Heno, kamu itu gak sama seperti Joel. Ternyata membuat luka. Dan saya mengerti bahwa kita tidak bisa bandingkan anak yang 1, kedua dan ketiga. Tapi biar kita fokus apa yang perlu kita tambahkan dalam hidup mereka. Jangan sampai ketika mereka sudah dibanding-bandingkan dan akhirnya mereka melihat kita pun orang tua, mereka akan bandingkan dengan orang tua yang lain. Jadi berhentilah untuk kita membanding-bandingkan anak kita atau membandingkan pasangan kita atau membandingkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang keempat adalah kalau kita tidak ada kasih, kehilangan kasih di dalam kehidupan kita, akibat daripada hal itu kita akan mudah putus asa, mudah menyerah di dalam kehidupan. Saudara, orang yang mudah menyerah di dalam kehidupan adalah orang yang mereka yang tidak punya daya juang di dalam kehidupannya. Memang Alkitab berkata bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kita berada di tengah-tengah dunia yang sangat penuh dengan masalah. Saudara, masalah itu kadang silih berganti datang di dalam kehidupan kita. Belum selesai yang satu, sudah yang lain. Belum selesai yang satu, sudah yang lain. Nah, dalam masalah kehidupan ini, kalau kita tidak punya kasih di dalam kehidupan kita, kita akan mudah menyerah di dalam hidup ini. Seperti yang saya bilang tadi, waktu saya berhadapan dengan pria ini, dengan makhluk yang satu ini, saudara, saya mau bilang, Tuhan saya mau menyerah. Makanya kenapa tadi saya bilang kan saya lari dari rumah. Karena saya mau menyerah dengan kehidupan ini. Karena apa saudara, seperti saya bilang kasihnya udah mulai luntur. Tapi waktu saat itu saya minta begini sama Tuhan. Tuhan apakah akan seperti begini-begini terus? Saya minta gairah yang baru, saya minta kasih yang baru, semangat yang baru untuk kehidupan rumah tangga kami. Dan saya minta Tuhan penuhi saya dengan kasih itu. Waktu saya dipenuhi dengan kasih itu, saya melihat saudara, saya penuh gairah lagi, saya bersemangat lagi. Saya melihat dia bukan Hendy yang dulu-dulu lagi, tapi saya melihat dia ada sebuah perubahan. Saya dapat melihat sesuatu di dalam kehidupannya. Bahkan saya bisa melihat Yesus di dalam kehidupannya. Karena apa saudara? Saya penuhi hati saya dengan
dengan kasih. Karena saya tahu waktu hati kita dipenuhi dengan kasih, kebencian akan berubah menjadi kasih, menjadi cinta. Kalau hati kita dipenuhi dengan kasih, kebencian akan ada pengampunan yang terjadi. Oleh sebab itu saya mau katakan pada kita pada saat ini, penuhi hati kita dengan kasih. Karena firman Tuhan berkata di dalam Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Oleh sebab itu saya mau katakan, penuhi hati kita dengan kasih Tuhan, karena Tuhan adalah kasih itu sendiri. Biar kita bawa pulang, kalau kasih itu tidak hilang dalam kehidupan kita, kita harus ingat akan 4 hal ini. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan, jangan mau-maunya kita. Kita jangan memberikan standar kasih yang salah di dalam kehidupan dan keluarga kita. Kita jangan hidup di dalam perbandingan dan jangan mudah menyerah. Jangan mudah putus asa. Karena saya percaya kalau kita tidak mau kehilangan kasih itu, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bangun hidup kita untuk benar-benar mengambil tindakan untuk kita mengingat kasih yang sejati yang Tuhan sudah berikan buat saya dan saudara. Tahukah kita waktu kita berdiri dan berkata, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih yang sejati itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Supaya kasih itu tidak hilang, supaya kasih itu tidak pergi, teruslah kita kobarkan itu di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya ketika kasih itu ada dan terus ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam keluarga kita, ada di dalam usaha dan pekerjaan kita, ada dimanapun kita berada, jangan takut karena Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan bersama-sama dengan kita. Dia yang akan memberkati kita. Dia yang akan membuat jalan-jalan yang baru di depan kita. Dan dia akan selalu dan tidak pernah akan meninggalkan saya dan saudara. Saya mendorong kita semua, jangan sampai kasih itu hilang dalam kehidupan kita. Temukan, buka hatimu dan biar engkau benar-benar bertemu dengan kasih yang sejati itu. Karena kasih yang sejati tidak pernah akan mengecewakan kita semua.